Halo semua, bersama Hikari di sini. Di perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas tentang bermain hujan. Kebanyakan dari kita suka main air, termasuk mandi hujan. Saat turun hujan, biasanya cuaca menjadi mendung dan angin terlihat sedikit dan langit terlihat sedikit gelap. Saat hujan turun, biasanya diikuti dengan angin yang lebih kencang. Hal ini menyebabkan udara saat hujan menjadi lebih dingin daripada biasanya. Suara guntur dan kilat dan petir merupakan hal biasa yang terjadi saat turun hujan. Tidak jarang juga Papa Mama melarang kita bermain di luar saat hujan. Papa Mama khawatir kita akan sakit setelah hujan-hujanan. Lantas, sebenarnya, bolehkah kita mandi hujan? Adakah manfaat atau risiko yang didapat saat kita mandi hujan? Dan jika boleh mandi hujan, harus dalam situasi yang bagaimana dan berapa lama? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Episode 21. Bermain hujan. Apa yang dimaksud dengan hujan? Hujan adalah kejadian turunnya air ke permukaan bumi. Hujan juga merupakan salah satu bagian dari siklus yang berasal dari air laut dan air daratan. Hujan mengalami proses penguapan dan membentuk uap air yang terangkat dan terbawa angin di atmosfer dan kemudian mengembun dan akhirnya jatuh ke daratan atau laut sebagai air. Hujan terbentuk apabila titik air yang terpisah dari awan jatuh ke bumi. Sebelum terjadi hujan, ada awan yang sebagai tempat penampungan air dari permukaan bumi. Air di bumi, baik laut, sungai, maupun danau, akan menguap karena panas sinar matahari. Uap selanjutnya akan naik dan mengalami proses kondensasi. Proses kondensasi sendiri adalah proses di mana perubahan wujud dari gas ke cair. Kondensasi disebut juga pengembunan dan merupakan kebalikan dari proses penguapan. Contohnya ketika air panas dalam gelas yang ditutup dengan tutup gelas, lama-lama tutup gelas yang digunakan akan mengembun. Melalui proses kondensasi ini, uap air berubah menjadi embun. Karena suhu sekitar awan lebih rendah dari panas matahari, maka akan terbentuk titik embun air. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik embun semakin banyak dan memadat, sehingga membentuk awan. Di langit ada perbedaan tekanan udara dan pergerakan udara yang dikenal dengan angin. Angin kemudian membawa awan yang berisi butir-butir air menuju lokasi yang suhunya lebih rendah. Awan-awan yang mengandung titik air ini selanjutnya berkumpul dan membentuk awan besar, sehingga warnanya menjadi kelabu. Awan kelabu yang sudah terlalu berat dan tidak lagi bisa menahan air, akhirnya turun menjadi hujan. Hujan yang deras biasanya disertai dengan petir dan angin kencang. Air hujan sendiri dapat digunakan untuk mengisi dan menyegarkan sumber-sumber air yang terdapat di sekitar kita, sehingga dapat digunakan oleh hewan-hewan untuk minum dan mandi. Manfaat air hujan dapat membantu dalam meningkatkan kesuburan tanah dengan membawa nutrisi dari atmosfer ke tanah. Jadi, apakah kita boleh bermandi hujan? Hal ini tentunya kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada papa mama kita. Bila papa mama kita mengizinkan, kita tentu boleh bermain hujan. Bermain hujan boleh saja, tetapi kita juga harus menghindari melakukan aktivitas ini saat ada petir atau angin kencang.
Petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guruh. Petir bisa menyambar apapun di bumi, termasuk benda dan manusia. Ketika ada petir, sebaiknya menghindari tempat yang berpotensi menjadi objek samaran petir. Kita harus menghindari mendekati barang dengan permukaan besi atau pohon maupun tiang tinggi demi keamanan kita. Petir biasanya memunculkan kilatan cahaya sesaat di langit. Sedangkan angin kencang adalah angin yang dibuat oleh area udara yang dingin akibat hujan. Setelah mencapai permukaan tanah, menyebar ke segala arah dan menghasilkan angin kencang. Angin kencang dapat merusak atau menghancurkan kendaraan, bangunan, jembatan, dan benda-benda lainnya, mengubahnya menjadi puing-puing berterbangan yang sangat berbahaya dan mematikan. Jadi resikonya tidak hanya kita terserang sakit akibat udara dingin saja, tetapi juga risiko tersamar petir dan akibat dari angin kencang. Jadi, kita tidak boleh bermain hujan saat ada petir atau angin kencang ya. Bermain hujan-hujanan tidak selamanya buruk untuk kesehatan kita. Setiap dari kita suka dan butuh bermain dengan lepas. Keceriaan kita saat bermain tentu membahagiakan papa mama. Kita senang memainkan berbagai jenis permainan dan mudah tertarik dengan hal-hal yang baru. Bahkan ketika musim hujan datang, bagi kita itu bisa menjadi permainan yang menarik. Bagi kita, bermain hujan-hujanan merupakan hal yang seru. Namun, kita harus meminta izin kepada papa mama terlebih dahulu ya. Tidak jarang juga kita memohon kepada papa mama agar diperbolehkan bermain hujan-hujanan. Terkadang papa mama melarang kita untuk bermain hujan-hujanan. Bermain hujan-hujanan dianggap dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Bermain hujan-hujanan memang membuat kita rentan terhadap beberapa penyakit, seperti infeksi saluran pernapasan, flu, demam, infeksi bakteri dan virus yang menyerang pencernaan, pernapasan, atau kulit. Jadi, sebelum bermain hujan-hujanan, kita harus dalam kondisi sehat dan fit ya. Gunakan juga jas hujan dan sepatu hujan. Memakai jas hujan dan sepatu hujan sangat penting agar kuman dan bakteri tidak langsung menempel pada tubuh kita. Selain itu, jas hujan akan membuat kita tidak merasa terlalu kedinginan. Ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh saat bermain hujan-hujanan. Di antaranya yang pertama, menstimulasi kemampuan fisik dan motorik. Ketika bermain hujan-hujanan, biasanya kita akan menggerakkan seluruh anggota tubuh. Kita akan berlari, melompat, menari, bahkan saling mencipratkan air. Kegiatan tersebut dapat menstimulasi seperti kelincahan dan keseimbangan. Kita harus bekerja lebih ekstra untuk menjaga keseimbangan saat hujan-hujanan, karena permukaan menjadi licin. Hal tersebut bisa meningkatkan koordinasi dan keterampilan motorik kita. Kedua, meningkatkan sistem imunitas tubuh. Dengan bermain hujan-hujan, tubuh kita akan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan suhu yang menjadi dingin. Keadaan tersebut dapat menstimulasi sistem imunitas tubuh untuk mampu menyesuaikan perubahan suhu lingkungan. Ketiga, mencegah berbagai masalah kesehatan. Bermain di luar ruangan memungkinkan kita untuk bergerak lebih aktif. Hal ini dapat menurunkan resiko beberapa masalah kesehatan, seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Selain itu, ketika kita bersentuhan dengan air hujan dan merasa senang, kita pun akan terhindar dari kondisi stres. Keempat, mendorong daya kreativitas dan kemandirian. Bermain hujan-hujanan dapat mendorong daya kreativitas kita dengan memanfaatkan hal-hal yang ada di alam.
Misalnya, menampung rintik hujan di wadah, membuat wajah boneka dari tanah, bermain kapal-kapalan di genangan air, bermain bola di rumput yang berair, atau sekedar melompat di atas genangan air. Kita bisa mempelajari keterampilan mandiri saat bermain hujan. Kita mungkin mempersiapkan sendiri apa yang ingin kita bawa, semisalnya mainan. Selain itu, kita juga dapat mencoba membuka dan menyimpan baju serta menyiapkan jas hujan sendiri sebelum keluar untuk mandi hujan. Kelima, meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Selanjutnya, manfaat mandi hujan adalah meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Ketika kita hujan-hujanan, kita mungkin dapat menggunakan imajinasi sebagai tokoh film favorit atau membuat cerita seperti film kesukaan. Hal ini tentunya terasa menjadi menyenangkan bagi kita. Keenam, mendorong keterampilan sosial. Manfaat hujan-hujanan bersama teman-teman lainnya dapat mendorong keterampilan sosial kita. Kita dapat lebih banyak berinteraksi dengan teman bermain kita. Saat menikmati momen menyenangkan ini, keterampilan sosial, komunikasi, bahasa, dan kerjasama kita dapat meningkat. Ketujuh, mengenal alam lebih dekat. Saat mandi hujan, kita dapat mengeksplorasi alam secara lebih mendalam. Kita mungkin mempertanyakan dari mana air hujan berasal dan mengapa hujan bisa terjadi. Ketika kita diberikan kesempatan bermain hujan-hujanan, kita pun memiliki keluasaan untuk mengenal alam lebih dekat. Kita bisa bersentuhan dengan air hujan atau mungkin melihat hewan-hewan yang lebih sering terlihat saat musim hujan, seperti katak, capung, atau cacing. Kita bisa diajarkan bahwa hewan-hewan tersebut berperan penting di alam. Dengan demikian, kita menjadi lebih mengerti dan mencintai alam serta lingkungan sekitarnya. Nah, setelah mengetahui manfaat yang dapat kita peroleh setelah bermain hujan-hujanan, berikutnya kita juga harus mengetahui hal-hal yang perlu kita lakukan setelah bermain hujan-hujanan. Di antaranya, yang pertama, mandi dengan bersih. Setelah main hujan-hujanan, segera lepas jas hujan kita lalu mandi. Kenakan air hangat untuk menstabilkan suhu tubuh kita. Siapkan juga sabun antiseptik agar kita terhindar dari kuman penyakit. Yang kedua, mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun dapat membantu mengusir kuman dan bakteri yang didapat saat bermain hujan. Cara mencuci tangan juga tidak boleh sembarangan. Basahi tangan dengan air, lalu gosoklah seluruh bagian tangan menggunakan sabun antiseptik. Sebelum dibilas kembali dengan air, kemudian keringkan dengan handuk atau tisu bersih. Ketiga, makan makanan yang hangat dan bergizi. Setelah kita selesai mandi dan mencuci tangan, Papa Mama dapat memberikan kita makanan yang hangat, seperti bubur, susu, atau teh, untuk membantu menghangatkan tubuh kita. Selanjutnya, kita membutuhkan makanan bergizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Ini penting untuk membentuk daya tahan tubuh kita yang kuat. Keempat, tidur cukup. Pada malam harinya, jangan sampai kita kurang tidur. Kita perlu tidur antara 10 hingga 11 jam setiap malam. Tidur cukup bisa membantu sistem kekebalan tubuh kita bekerja dengan baik. Karena itu, pastikan waktu tidur kita teratur setiap harinya. Jangan lupa beri kehangatan saat kita tidur dengan menggunakan selimut. Papa Mama perlu memastikan kita dalam keadaan sehat sebelum bermain, mengawasi kita saat bermain, dan membatasi waktu kita dalam bermain hujan-hujanan. Jadi mandi hujan sebenarnya adalah boleh-boleh saja, selama kita telah mendapatkan izin dari Papa Mama kita. Kita juga harus berada di dalam kondisi tubuh yang sehat. Setelahnya, kita juga harus membatasi waktu kita saat bermain hujan ya.
Kesehatan dan keamanan adalah hal yang utama. Jadi, izin papa mama, barang dalam keadaan sehat, serta membatasi waktu kita saat bermain hujan. Dan jangan bermain hujan pada saat ada petir atau angin kencang adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video Hikari yang berikutnya. Dadah!